Business is like a baby. I It's see. my baby kan berarti dari lahir ya kan. Ngomongnya itu terminologinya itu. Kalau cerita sama gue, bro, bisnis itu ada modelingnya, ada per model-modelannya. Itu gimana mas? Kalau lu masih di level mikro, mungkin lu lebih bagus bangun bisnis yang sustainable. Karena apa? Karena kalau lu nggak punya profit yang cukup, lu nggak bisa bertahan. Karena bisnis itu kan ada musimnya tadi. Iya. Lu butuh cash flow agar lu bisa bertahan. Lu butuh dana darurat agar lu bisa bertahan. Kalau ada orang bilang cukupnya gua 100 juta, ya udah. Itu Gini membentuk. aja. Tell us about Uga, bro. Gue benar-benar mengutamakan tentang gimana orang harus memiliki growth mindset. Iya, gue bukan mengklaim gue manusia yang bisa menjawab semua problem, tapi percaya nggak percaya, Pin, 80% itu problem kita yang ciptain sendiri. Jadi kita dari tadi udah ngebahas pertama, business is a game. Ada levelnya. I see. Level 1, choosing the game, Choosing the game. memilih permainan. Ya. Level 2, playing the game, Ya. mengelola permainan itu atau playing the game. Ya. Ya. Ketiga, winning the game, memenangkan permainan. Dan keempat, quitting the game. Oke. Selesai dari game itu. Oke. Ya. Nah, selesai dalam arti kata ya udah di level lain lah, udah masuk ke fase lain gitu. Ya. Terus kita juga bahas selain itu game, ternyata ada musim-musimnya. Ada musim yang membayang-bayangi Yes. atas 4 game itu. Yes. Hahaha. Dan musim itu ya seperti biasa, musim semi, relate-nya seperti choosing the game. Lagi-lagi semangat eksplorasi kan. Oke. Segala sesuatu terlihat memungkinkan. Oke, good. Ya kan? Musim panas ya memang sudah dijalankan dan memang memberikan ongoing. hasil. Iya, Ongoing. musim panas itu I sudah ada hasil. Ya. Dijalankan dan ternyata ada customer, Ya. ada transaksi, saldo mulai naik, Ya. udah mulai hiring dan sebagainya. Nah, ada masuk musim gugur, bro. Ya. Musim gugur itu di mana kompetisi sudah mulai kelihatan, Ya. konsumen nggak begitu banyak lagi. Kok kayak ada hambatan-hambatan. Oke, Nah, itu oke. musim gugur. Itu musim evaluasi gue bilangnya. Oke. Musim gugur sama dengan evaluasi. Dan yang terakhir musim dingin, di mana gue ngomongnya musim di saat kita harus sangat beradaptasi. Oke. Nah, ini semua pemicunya itu biasanya dari Nah, 3 itu faktor. Itu PR-nya. Iya. Lu belum jelasin apa sih yang memicu musim-musim ini, Iya, bro? PR pertama makro atau pastel. Yang pakai cabai rawit. Bukan, itu pastel. Pastel ya bukan Iya. pastel. Iya, Ya, politik, ekonomi, ekonomi, teknologi ya iya, seperti iya, like iya. gitulah. Oke, kedua adalah perilaku atau kondisi industri. Oke. Ketiga, paling penting, Ya. perilaku konsumen. Oh, itu 3 hal itu yang membentuk kemusim-musiman itu. Betul, karena I see. perilaku konsumen kan shifting dulu gimana. Ya, Orang dulu ya. waktu belanja di Ya. toko belanja harus ketemu orang. Sekarang udah bisa digital. Ya. Dulu beli barang harus ngelihat dulu, harus periksa dulu. Ya. Sekarang ini dulu belanja nunggu barang 5 hari, oke. Sekarang kalau bisa instan. Itu kan perilaku tuh. Berarti ilmu bisnis ini udah kayak ilmu kehidupan ya. Iya betul. Ya, 360 ya 360 derajat diliatin, dipotret, dipelajari. Iya betul. Dan itu adalah pencerminan dari sebuah kehidupan. I see. Pencerminan sama kayak makanya dia orang bilang business is like a baby. I It's see. my baby kan berarti dari lahir Iya, ya kan. iya. Ngomongnya itu terminologinya itu kan. Iya. Gitu. Oke, kita udah belajar tentang game, kita juga udah belajar tentang season ya, musim. Dan sekarang kita pengen masuk tentang model, bro. Iya. Ya, lu kalau cerita sama gue, bro, bisnis itu ada modelingnya, ada per model-modelannya. Iya. Itu gimana maksudnya? Oke, pertama kita gua mau klarifikasi dulu. Yang gue maksud model ini kembali lagi ke point of view gua. I see. Karena kalau ngomong bisnis model canvas itu ada 9 kotak. Ya. Ya. Nah, gue nggak lagi bahas bisnis model canvas di sini. Oke. Tapi gue lagi bahas modeling secara makro di kepala kita. Oke. Gue ngelihat bisnis tuh ada 3 pilihan nih. Wow, 3 pilihan. 3 pilihan. Kata kuncinya pilihan. Oke. Ya. Lu mau bangun bisnis yang menguntungkan, Oke. memiliki daya tahan, Ya. dan bisa di scale up. Ya. Itu pilihan pertama. Berarti pertama menguntungkan dulu. Oke. Kedua bertahan, Ya. berarti punya waktu yang jangka panjang. Oke, Dia bertahan. growing. Baru dia scaling, Oke. akselerasi. Oke. Oke.
Pilihan kedua, gue mau bangun bisnis yang punya daya tahan. Oke. Berarti gue profit nggak harus gede-gede, yang penting bisa menutupi operasional. Tapi gue bertahan nih bro. Gue bertahan. Ya makanya ada usaha orang 20 tahun, 15 Iya. tahun. Ya. Tapi profitable. Tetap ada profitnya. Ya. Tapi bisa scaling, bisa enggak. Ya you decide. You decide. Karena point 1 and point 2 itu yang penting. Point 3 is an option. Hahaha. Ya kan? Nah pilihan yang ketiga, itu biasanya dipakai di industri startup. Oke, apa itu? Bisnisnya harus highly scalable. Ya. Berarti harus bisa di eskalasi gede. Oh, Gitu. S di depan. Yes. S di depan. Hahaha. Skalanya besar gitu. Hahaha. Market disruption, market domination. Nah, itu scale. Nah, biasanya scale dulu, terus bertahan, sustain, makanya ada burning. Ya. Ya kan? Ya. Round 1, round 2, round 3, funding masuk terus, ya kan? Ya. Baru ujungnya profit. Ya. Nah, ya. profit ini bisa profit from business atau profit from valuation. Ya. Ya. Yang profit investornya atau pelakunya. Ya. Ya. We don't know. I see. Gitu. Ya kan? Nah, sama aja mereka juga ujung-ujungnya exit kan. Ya. Ujung-ujungnya exit, bener nggak? Nah, jadi tergantung. Nah, kembali tadi lu ngomong sama gua, Nil, ini bisa berlaku untuk UMKM, berlaku untuk startup playing the game. Nah, Bisa. makanya. Masuk ke situ kan? Gue pengen nukik ke situ ya. Heeh. Ya, tapi teman-teman gini ya. Kita itu punya PGS ya, PGS. Kalau di Bekasi itu nyebutnya PGIS. Heeh. PGIS. Heeh. Profit profit game, growth game, dan scalability game ya. Oke. Nah, jadi kita punya PGS itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita menukik ya ke konteks-konteksnya ya. Kalau UMKM bro, formula PGS-nya menurut lu enaknya gimana ya? Tergantung bro. Kalau lu masih di level mikro, Ya, mikro. Ya. mungkin lu lebih bagus bangun bisnis yang sustainable. Berarti punya daya tahan. Berarti lu ada profit, tapi profitnya konsisten. Berarti S di depan. Yes. Mindsetnya S di depan. Iya, karena tadi S itu kan dua nih. Berarti jangan gas P-nya, jangan gas profitnya. Iya. Jadi kalau ngomong S yang di PGS sama S-nya gue beda nih. Berarti kalau S di depan sama dengan G di depan, growing. Iya. Karena growing di sini meaningnya sustain. Oh, oke. PGS tadi, Oke. Pusat Grosir Sunil. Iya. Masuk barang itu. Aduh. Jadi Growing is mean sustain. kalau dari sisi akademisi PGS misalnya, Iya. tapi gua nganggapnya growing di sini sustain karena lu bertumbuh, tapi Iya, lu tumbuhnya sustain. lambat Iya, gitu, iya. bertumbuh. Ya. Dari 10 konsumen sehari menjadi 12, menjadi 15, menjadi 18. Slow growth, tapi it's growing, it's progressing Iya. gitu. Nah, kalau udah masuk ke level kecil, menurut gue lu kalau di level kecil lu udah langsung ngomongin profitability dulu. Iya. Karena apa? Karena kalau lu nggak punya profit yang cukup, lu nggak bisa bertahan. Iya. Karena bisnis itu kan ada musimnya tadi. Iya. Lu butuh cash flow agar lu bisa bertahan. Lu butuh dana darurat agar lu bisa bertahan. I see. Iya kan? Tapi kalau lu main di teknologi, lu main di scalability. Oh, scalability game. Karena lu lagi bangun solusi, lu lagi bangun inovasi. Iya. Iya nggak? Dan market lu bisa global. Iya. Lah kalau lu mikro, market lu masih di komplek. Iya. Lu bukan market senusantara, bro. Iya. Gitu. Iya. Jadi sorry aku ulangi ya. Jadi kalau mikro, yang penting bisnismu profit dulu. Karena Kalau mikro yang penting bisnismu profit agar kamu sustain. ya, karena kalau Tujuannya untuk sustain dulu nih. Kalau nggak ada profit gimana mau bertahan atau sustain, ya Ya, kan? jadi tujuannya sustainable. Ya. Tapi kalau yang sifatnya kayak teman-teman startup bisa jadi dia pendekatannya mengoptimalkan scalability dulu ya. Betul. Ya walaupun profit, makanya di titik ini kan jadi mengerti kan, meskipun ternyata teman-teman startup profitnya belum ada karena game utamanya memaksimumkan skalanya. Betul. Tapi kalau ini ditukik dengan berbagai macam cara, gua bisa simpulkan dua. Ya. Ada namanya pedagang, ada namanya pengusaha. Oke, gimana tuh? Kalau pedagang dia mengutamakan highly profitable business. Kalau pedagang. Iya. Kalau pedagang. Beli ceban, beli 10.000, jual 100.000. Itu highly profitable. Oke. Tapi sustain nggak? Enggak, musiman. Oh, oke. Skalanya gede nggak? Belum tentu. Belum tentu.
Iya dan tidak, karena skala besar tergantung dari industrinya. Kalau kita ngomong misalnya sneaker bisnis, sepatu sneaker, itu bisnis hobi. Ya skalanya segitu-segitu aja. Kalau lagi musimnya merek Nike misalnya, wah dia lagi kencang sekali. Sepatu KW-nya tuh keuntungannya kayak orang gila, gitu kan. Nah, sebaliknya kalau pengusaha, dia bakal mikirnya berbeda. Gimana caranya gua punya keberlanjutan. Oke. Jadi kalau kita bawa ke mikro itu pemikirannya udah gimana gue hidup hari ini. Ya itu udah dimensi lain lagi. Dimensinya udah beda lagi permainannya. Jadi kalau kita bisa melihat ini dari berbagai puzzle, gue selalu percaya kuncinya begini, Pin. Hidup ataupun bisnis itu kayak puzzle. Oke. Dan yang gue percaya puzzle itu nggak ada bentuk akhirnya kalau lo adalah pemainnya. Sebenarnya. Jadi puzzle itu adalah masterpiece yang bisa lo bentuk semau lo. I see. Oke? Jadi kadang, wah lo orangnya gak konsisten. Ya tergantung. Gak konsisten tergantung. Gue sadar gak gue lagi di musim mana? Iya. Bisa jadi keputusan gue itu gak masuk akal buat lo, tapi masuk akal buat gue. Iya. Dan udah gitu aja cukup. Udah gini aja. Oh cukup. udah gini aja buat cukup ya. Gitu. Masuk barang itu. Ya udah gitu aja cukup kan. Iya. Artinya sangat personalized. Gitu. Iya. Ya teman-teman ya bicara puzzling your life ya. Puzzling your business ya, dan termasuk also your life ya. Jadi memang itu sangat personal. Tapi dengan keleluasaan opsi-opsi yang Sunil sampaikan ini membuat kita rileks, nggak harus terstigma, wah kita harus main di satu jalan saja, kita harus bermain di satu musim saja. Tapi gue ada satu hal yang gue tadi lupa nyampein, Ben. Dari semua yang kita bicarakan tadi, itu turun ke dua pilihan. Pilihan pertama adalah apa tujuan lo hidup. Oke. Pilihan kedua adalah cukupnya lu tuh seberapa? Oke. Lu punya semangat main game, menyadari musim, mengerti model, itu tergantung dari dua hal ini. Oke. Kalau ada orang bilang cukupnya gua 100 juta, ya udah. Itu gini membentuk aja itu modelnya. Membentuk sikap lu atas model, musim, dan permainan yang akan lu jenis pilih. permainan yang akan dimasuki. Tapi kalau gue ingin membangun legacy, ingin merubah tataran industri perikanan, gue pengen merubah tataran industri agriculture, gue pengen merubah yang namanya industri pendidikan Indonesia dan sebagainya. Tataran game yang lo akan main beda. Gue ingin menjadi bilioner yang akan memiliki 200 perusahaan yang akan dijalani oleh 7 keturunan gue. It's your tujuan. Sah-sah aja. Tapi gue cukup di 30 juta sebulan. Ya udah. It's okay. Mantap itu. Ya artinya setiap orang silakan memilih kondisinya kan. Iya, makanya gue bilang banyak orang memilihnya aja gak tahu caranya. Iya. Nggak ada drive yang tepat, nggak ada clarity. Ya ini peta keilmuan entrepreneurship yang lu bangun ini sudah sepeta ini bro, sudah sestruktur ini. Ya jadi ini kapan launching bukunya? Gue mesti potong. Tergantung sama ada satu sosok. Iya. Dia tuh punya ijazah 7. Dia ada rencana mau nulis buku entrepreneurship. Iya. Ya gue nggak tahu kapan. Ya kan? Iya. Karena wacananya kan diutarakan dari zaman mau ngambil doktoral sampai sudah lulus doktoral. Sampai bingung. Ya kan. Jadi ya gue tinggal nunggu dari sosok itu aja. Iya. Ya doain teman-teman ya. Ya Nil yang lu sampaikan ini. Ya teman-teman ini yang Sunil sampaikan ini itu tuh saya kan kebetulan di keakademisian ilmu bisnis lah ya atau ilmu manajemen. Nah jadi yang Sunil sampaikan ini adalah ilmu bisnis tingkat tinggi ya. Kenapa? Karena ilmunya jelas dan tersampaikan secara membumi bro. Thank you bro. Ya choose the game,
play the game, win the game, quit the game gitu kan. Ini kan semua orang lu omongin satu kata begitu juga langsung ngerti gitu. Ya mohon doalah nanti kalau Pak Sunil berkenan kita mau nulis bareng ya. Kita kawinin nih teori-teori ilmu bisnis dan manajemen dengan insight bisnis dan manajemen yang Sunil udah kembangin, bro. Iya. Sebuah gabungan yang keren. Amin, Seorang amin. dokter dengan lulusan SMA ini akan mematahkan stigma bahwa lu nggak usah bangga jadi akademisi, gua nggak usah bangga jadi lulusan SMA. Kita justru harus bangga menjadi insan-insan yang mengutamakan keilmuan. Ya, itu kata kuncinya. Melalui buku ini, mudah-mudahan ini menjadi ajakan lah untuk mematahkan tembok-tembok yang nggak perlu. Iya. Bagi teman-teman yang beruntung bisa berkuliah, ya ayo ilmukan ilmunya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak sempat berkuliah, tidak beruntung berkuliah, ayo Anda juga berhak untuk mengilmukan ilmunya. Iya. Ya amin kalau ini bisa terlaksana, pesan besar itu bisa hadir ya. Nah bro, jadi bicara tentang buku bro. Nah bro juga kan sekarang kan meluncurkan UGA bro. Ya buku UGA, buku udah gini aja. Kalau yang pertama ogah. Gue ogah ribet. Gue ogah ribet. Gor. Kalau yang pertama gor. Sekarang UGA. Ya, tell us about UGA bro. Iya. Jadi sedikit snippet saja dari buku pertama. Buku pertama itu gua ogah ribet itu gua benar-benar mengutamakan tentang gimana orang harus memiliki growth mindset. Oke. Di buku itu gue menceritakan kisah perjalanan gue. Setengah dari buku itu kisah perjalanan gue. Setengahnya adalah kenapa gue mengambil keputusan itu. Oh oke. Jadi itu mentoring di buku pertama. Di buku pertama. Ya, dan buku pertama itu puji Tuhan did well. Buat gue did well karena buat gue bukan mencari untung dari buku. Iya. Tapi menurut gue berapa banyak orang yang terdampak dari buku itu. Dan gue bersyukur. Dan itu buat gue adalah satu kesenangan tersendiri ya. Iya. Gue ogah ribet ya. Jadi lahir dari orang yang sangat ribet. Teman-teman judulnya aja populer ya, judulnya populer tapi isinya sebenarnya sesuatu yang containing, sesuatu yang sistematik tapi tetap di-deliver dengan cara yang asik kok. Itu Gor yang gue baca kemarin ya. Terus dari situ gue dapet insight juga dari beberapa teman-teman publisher. Iya. Nah di sini akan relate kembali ke musim dan musim gugur atau mulai evaluasi. Bro, ternyata di Indonesia ini sekarang trennya bukan ngomongin mindset bro. Oke. Orang tuh lebih suka ngomongin how to, action. Iya. Nah kalau gue dulu kan selalu bilang gimana lu mau punya tindakan yang tepat kalau mindset lu nggak bener. Oke. Gue selalu konsepnya gini, if your mind is right, your decision is right, your action is right. Also your action is right. Tapi ya udah, oke, kalau begitu kita ini. Akhirnya dalam proses itu gue menemukan satu teknik yang mungkin bisa membantu banyak teman, termasuk bantu diri gue. Sebenarnya pertama membantu diri gue. Oke. Yaitu teknik NLP namanya reframing. Jadi salah satu modeling di NLP. Oke. Nah di buku udah gini aja ini gue mengupas tuntas. Pertama buku ini agak unik. Karena biasanya buku itu seru kalau dibaca dari bab 1 sampai bab akhir. Oke. Nah buku ini gue ciptakan untuk orang, dia gak perlu baca dari ujung ke ujung. Karena selalu di otak gue kalau bikin buku itu, orang Indonesia tuh malas baca. Iya harus serial dari ujung ke ujung. Iya. Jadi gue bikin, ya udah lu baca mandatorinya bab 1 sampai bab 5 aja. Karena di situ diajarin gimana otak kita bekerja, apa itu reframing dan sebagainya. Minimal lo ada fundamentalnya dulu deh bro. Iya. Nah sisanya dari bab 6 sampai bab 30 atau 31, itu lu di situ gue ngebahas multi-dimensi, multi-kondisi yang kita alamin. Iya. Contoh, siapa sih yang gak pernah procrastinate? Siapa sih yang gak pernah nunda-nunda? Lu sampai umur segini pasti udah ada fase nunda-nundanya kan? Banyak. Iya. Kita nunda-nunda karena kadang-kadang kita crowded. Oke. Ntar dulu deh, gak penting. Oke. Ntar dulu deh. Gue soalnya mau bikin yang terbaik. Sekarang gue gak lagi di
kondisi itu. Pokoknya lu nunda dengan 1000 macam alasan dan lu nunda intinya. Iya. So di buku itu diajarin dalam kondisi A. Jadi gue bikin setiap bab itu based on skenario. Ada 10 skenario bro. Oh, oke. 10 skenario dalam setiap bab. Bab misalnya nunda-nunda, ada 10 skenario nunda nih. Oh. Ya, 10 skenario nunda. Misalnya contoh nih, gua ada contekannya nih. Mm-hmm. Lu nggak punya deadline yang jelas skenarionya nih. Iya. Jadi lu ngerasa bisa ngerjain kapan aja. Oke. Lu punya tugas tanpa deadline pasti. Jadi lu ngerasa bisa ngerjain kapan aja dan akhirnya bikin lu nggak pernah mulai. Iya. Nah, main hacknya, di sini gua ada hacknya nih, reframingnya nih. Bikin deadline palsu buat diri lu. Karena otak lu nggak tahu yang asli dan palsu yang mana. Iya. Jadi otak kita lebih suka bergerak kalau ada tekanan waktu. I see. Nah aksinya tentuin deadline buat diri lo, kasih reward. Iya. Ntar kalau gue bisa kelarin dalam 1 jam, gue jadi makan ketoprak. Kalau nggak hari ini gue nggak makan ketoprak dah. Iya. Padahal gue suka banget tuh ketoprak. Iya. Gitu. Iya. Jadi lo harus nyelesain tepat waktu. Oke. Misalnya traktir diri lo dengan nonton film favorit lo, atau lo ngelakuin apa yang lo suka. Gitu. Iya. Nah itu, jadi buku ini menjelaskan skenario, Iya. reframingnya, aksinya. Iya. Jadi ini buku benar-benar udah action based. Iya. Udah bukan buku yang lu baca terus lu kudu mikir gimana gue menelaah ini artinya apa gue harus nanya lagi. Kadang kita dapat informasi itu kita dengerinnya enak, tapi habis itu kita bengong gimana mau apply-nya. Jadi gue bikin buku yang lu jangan kebanyakan alasan deh. Gue udah bikin buku yang langsung dituntun gimana melakukannya gitu. Oke. Action based itu satu hal, tapi kalau dari cerita lu begini gue kok malah dapat insight yang menurut gue asik ya atas buku udah gini aja itu ya atau uga itu tadi. Jadi kalau kayak gue ngasuh anak gue bro, kayak ngasuh kan kalau gue berrelasi sama lu, kan kita kan karena sama-sama orang dewasa sewajarnya, sama istri gue karena sama-sama orang dewasa sewajarnya. Tetapi kepada anak gue yang masih kecil katakan, karena memang dia belum punya keselarasan dengan keberadaan gue akan membangun berbagai treatment bro. Betul. Nah treatment itu yang kusebut sebagai bentuk pengasuhan gue sama anak gue. Iya. Nah kalau gue denger tadi dari cerita lu tadi, gue impresi di hati gue gini, ini adalah semacam sejenis sebuah buku yang untuk mengasuh diri kita sendiri ya. Betul. Betul. Ini buku bagaimana cara kita mengasuh diri kita loh. Betul. Iya, karena kalau kehidupan orang dewasa itu kadang-kadang kan terlalu kaku, terlalu formal. Pimpin, kamu harus kerja keras, kamu harus berjuang, begini gitu. Tapi ini kan banyak mainannya, Nil. Banyak banget. Pin lu giniin aja. Benar. Karena ternyata pin-pin yang entah keren, yang mature itu di dalamnya ada otak. Yes. Nah buku ini lagi colek-colek. Gini loh Pin cara nyolek otak lo, gini loh Pin cara nyolek bener otak. banget. Iya kan? Bener. Dan men-trigger agar lu terbuka dengan perspektif-perspektif yang lu gak pernah kepikiran. Dengan mekanistis ya. Yes. Dengan teknik. Yes. Ternyata membuka ruang-ruang itu bisa diteknikkan, bisa dimekaniskan. Bener banget. Oh. Dan arenanya bukan cuman sampai, jadi ngebahas procrastination, overthinking. I see. Oke, problem yang paling besar Iya. para entrepreneur ngalamin. Iya. Oke? Iya. Ngomongin apa? Leadership. Oke. Ini orang gue pimpin pada ngelunjak semua, kenapa ya? Nah, Oke, kan? oke. Susah banget sih mimpin orang. Ya iya lo mimpin diri lo aja kagak bisa, gimana lo mau mimpin orang gitu kan. Iya. Terus habis itu misalnya ngomongin networking, gue orangnya introvert, gue orangnya extrovert. Iya. Networking bukan soal introvert atau extrovert, ya kan? Iya. Networking soal gimana kita berconnect dengan orang. Jadi di As sini simple as that. iya dikasih skenario, misalnya kalau tempatnya ruangannya skenario rame banyak dibangun, orang atau ruangannya kecil, gimana lu skenario itu lu gue bikin bangun. skenario semua, iya karena gue udah lewatin semua bro. Iya. Apalagi gue keseringan orang datang ke gue, bro Nil gimana gini. Gue jawabnya, ya udah gini aja. Ya makanya title bukunya begitu. Sampai ke salesman. Oh, ini nukiknya kemana-mana? Semua bro, semua aspek hidup kita. Berarti ke entrepreneur bisa dong. Kewirausahaan ada bro di sini. Ya. Leadership ada, networking ada, sales ada. Ya. Yang paling gue suka Oke. itu adalah decision making sama communication. Oh segitunya. Sampai mengelola ekspektasi. Nah. Berapa kali kita terjebak dengan
ekspektasi kita sendiri. Iya. Gue ketemu lu nih hari ini, Pin, hari ini kita akan bicara ini nih, tapi gue nggak ngutarain ke lu nih. Iya. Ekspektasi gue yang akan lo ajak ngomong sama gue ini, Iya. begitu yang lo omongin lain, gue jadi garing. Padahal masalahnya bukan di lu. Iya. Gue kagak ngutarain ekspektasi gue. Iya. Jadi mengelola ekspektasi juga ada caranya, bro. Iya. Tapi gimana mengutarakannya juga ada caranya. Oke. Jadi bener-bener, dan hampir semua yang gue jalanin dalam hidup, 3 hal yang paling penting, bro. Apa tuh? Networking, Oke. decision making, Ya. sama communication. Networking, decision making, dan communication. Sisanya nih overthinking, procrastination, anxiety, itu sebenarnya produk turunan karena lu kagak bisa ngelakuin ini, bro. Networking, decision making, dan communication. Oke. Kalau lu bisa komunikasikan, lu jadi nggak overthinking. Iya. Kalau lu bisa ngambil keputusan, lu nggak jadi overthinking. Iya. Kalau lu punya network, lu tinggal nanya kan, bro. Iya. Lu mau jualan kan tujuannya ngomong. Iya. Lu mau bangun perusahaan, lu juga cerita. Lu hire orang, lu cerita, bro. Iya. Tapi gimana lu mengelola overthinking? Kan manusia itu kadang-kadang bisa switching. Iya. Begitu dia di take over sama emosinya, gimana? Oke. Berarti akalnya langsung stop kan? Emosinya yang dominan. Emosinya kan? jadi tuan. Nah, di situ diajarin. Oh, bisa. Ada. Nah, Adjustable. sisi spiritualnya juga gue sentuh, bro. Oh, gitu. Sisi spiritualnya gimana kita menyadari bahwa ini ada emotional block atau mental block. Oke. Gue jelasin di situ definisinya. Emotional block itu apa, mental block itu apa. Oke. Terus yang lebih seru lagi, Lu pilah. ada lagi satu chapter yang mungkin disuka sama semua orang. Itu adalah money block. Wih. Hubungan kita dengan uang. Oke. Kenapa kita kerjanya ngoyo, rezekinya seret. Iya. Nah itu juga gue bahas di situ. Iya. Nah ada lagi keharmonisan. Gimana cara kita bersyukur. Oke. Dan yang terakhir kalau ngomongin tentang keenergian, itu merubah vibrasi rendah menjadi vibrasi tinggi atau vibrasi negatif menjadi positif. I see. Ada banyak, ada 31, 32 topics, dan itu mengcover, dan di situ ada hampir 100 lebih mind hacks. Ya. Banyak ya. Banyak. Lengkap ya. Habisnya gue capek. Makanya gue mau nanya, lu gak capek nulisnya? Enggak, gue bukan gak capek nulisnya. Gue capek ngulangin ke orang-orang itu lagi. Jadi ini gue sekarang bikin bukunya. Lo kalau baca nih buku ini ensiklopedia, udah gini aja. Sunil, gue bawa problem. Problem apa? Oh, buka ini. Iya, gue bukan mengklaim gue manusia yang bisa menjawab semua problem. Oke. Tapi percaya nggak percaya, Pin. Ya artinya ini komprehensif lah. 80% dari 100%, 80% itu problem kita yang ciptain sendiri. Actually iya sih. Dan jawabannya juga kita sendiri yang punya. Kalau mau. Bukan nggak ada orang lain yang bisa jawab, bro. Ya, I see. Kuncinya kita nggak pernah nanya ke dalam, nanyanya keluar. Pin, ini gimana, Pin? Nil, ini gimana, Nil? Nanya ke dalam. Ya. Tapi if you don't know how to ask the right question, you don't get the right answer. Disitulah reframing itu sangat membantu hidup gua. Dan gue pengen menyentuh sebanyak-banyaknya orang biar mereka juga terbantukan sih. Ya makanya ini judulnya doang yang ngepop ya. Isinya containing ya, bro. Isinya containing dan enlightening. Enlightening. Ya, gitu. bro. Lu sempat baca kan? Lu sempat baca yang reframing kan? Sempat. Dan lu sendiri ke blow up juga kan? Maksudnya kayak kaget gitu kan, reframing secara apa, kan banyak orang selalu menganggap ini pseudoscience, this and that, tapi gimana gue mendelivernya lu udah tahu. Iya. Ternyata buku yang lu tulis itu memang ketika gue baca, gue menyadari mekanisme itu ada sama gue. Nah cuman ketika buku itu hadir, tersaji, ya itu menjadi konfirmasi gitu bahwa mekanisme yang udah ada itu ya memang bisa dipetakan, bisa dipelajari, dan pada akhirnya bisa dilakukan by design. Betul. By design. Dan selain itu saking lo tahu gue orangnya gimana kalau ngasih kalau deliver total kan. Iya. Jadi gue bikin bukunya, gue tawarin juga mentoring 12 bulan. Karena gue tahu nih orang yang bakal baca buku nih. Iya. Kebanyakan orang beli bukunya doang belum tentu dibaca. Iya. Baca mungkin, makanya gue bilang udah lu beli bukunya, lu nggak usah baca sampai habis. Cukup pilih masa lalu di mana,
Lu buka bab itu, lu baca, lu tutup lagi bukunya. Gampang kan? Jadi buku yang bisa lu bawa kemana aja. Nanti cantumin di apa kalau cara mau order atau link atau nomor kontaknya ke ini bro. Oh iya pasti. Ke YouTube-nya Coolbiz Iya, bro. siap. Biar teman-teman yang mau koneksi bisa colek melalui deskripsi itu. Betul. Atau masuk ke IG-nya lu ya. Bisa masuk ke IG gua. Masuk juga ke IG-nya Atau langsung www.udahginiaja.com. Gue dengar tembusnya udah cukup banyak yang order. Udah cukup banyak. Puji Tuhan, dan gua senang sekali makin banyak orang tersentuh, makin banyak orang terdampak. Iya. Ya itu salah satu feeling di mana gue merasa Tuhan lo akhirnya membuat gue berguna. Nah masalah pricing itu kita lihat di www ya. Atau bisa disampaikan Langsung aja masuk ke www. Oh di www aja ya, lagi promo by the way, so ya. Oh ya. Ya teman-teman, hari ini kita ngobrol. Oke, bro, thank you ya udah berkenan jadi tamu di sesinya Coolbiz. Ya. Kita semua belajar banyak banget sih, khususnya tentang ilmu bisnis ya. Jadi ilmu bisnis tuh biasanya disampaikan orang-orang secara insight. Tapi di tangan Sunil itu peta ilmunya jelas ya. Jika nanti waktu baiknya hadir, itu semua akan dibukukan. Yeah. Yang ya ayo kita collab bro, pasti. mengkristalkan itu. Dan juga teman-teman kita juga hari ini dapat info tentang sebuah buku baik ya. Udah Gini Aja, sebuah buku yang judulnya populer, tapi isinya ternyata contening ya, punya konten-konten yang bagus banget, yang bisa berguna untuk secara multidimensional ya, bagi pelaku usaha, bagi sales, bagi komunikasi ya. Sunil katakan tadi itu tentang reframing, tapi sebenarnya kalau mau kita lebih advance lagi melihat ini tentang neuroscience teman-teman. Betul. Tentang neuroscience dan behavioral. Betul. Ya, buat teman-teman profesional, pelaku usaha yang pengen ngerti cara berpikirnya dan pengen ngerti cara mengembangkan behaviornya, ayo mampir ke www.udahginiaja ya. Dan ini sebenarnya kalau dibeliin buat karyawannya, kebantu banget. Oh, I see. Karena di situ ada satu, gue baru ingat, ada satu chapter untuk fokus on high productivity. Oh, oke. Gitu. Ya. Pokoknya hampir semua di situ ada sih, gue udah masukin. Karena yang gue lewatin dalam hidup gue itu ada di situ semua. Ya, fokus kepada high productivity. Ya, ini sebuah tema yang akan bikin karyawan Bapak Ibu semua berkelas, bro. Iya, betul. Berkelas ya. Ya, bro, thank you untuk sesi yang berkualitas ini, sesi yang keren ini. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Yes, tepuk tangan Pin Baktiar. Yeay, mantap selalu Coolbiz Big Thinkers.